Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, suatu hari saya sempat mengobrol dengan salah seorang teman saya yang berasal dari Sumba. Dia seorang perempuan dan sekarang teman itu menjadi pacar saya. Ya, jadi waktu itu saya ngobrol terkait mata kuliah gitu ya. Kami ada tugas disuruh berbincang mengobrol tentang budaya gitu. Kan dia dari Sumba, dia datang ke Jogja untuk kuliah sama-sama teologi gitu kan ya. Saya tanya gitu, ada nggak culture shock gitu, kayak budaya yang beda banget di sana, di Sumba dan di Jogja tuh kok baru pertama kali ketemu gitu, dan mungkin agak bikin kaget gitu. Dia jawab, ini sih di Jogja ini pintu-pintu rumah itu tuh tertutup gitu. Duh, saya yang shock gitu. Kok kenapa? Biasanya rumah-rumah di sana terbuka gitu. Emang di Sumba gimana gitu? Oh, ternyata memang begitu Ibu Bapak sekalian. Rumah-rumah di Sumba itu pada umumnya akan terbuka gitu. Mereka untuk menunjukkan keterbukaan menerima siapapun yang ingin masuk, yang bertamu atau siapa gitu. Mungkin karena apa, solidaritas masyarakatnya juga kuat gitu ya, kekeluargaan gitu. Maka itu mereka tidak takut gitu untuk membuka pintunya sehari-hari gitu. Tertutup cuman kalau misalnya nggak ada orang di rumah atau misalnya lagi tidur yang punya rumah gitu. Nah, buat saya yang dari Jakarta itu agak mengejutkan gitu. Ya, jangankan pintunya pintunya kebuka, pintu ketutup aja maling masuk gitu, kayak undangan aja gitu kalau pintu kebuka gitu kan ya. Nah, ternyata ada perbedaan gitu ya tentang bagaimana pintu itu diperlakukan gitu. Tapi yang tetap sama adalah ya pintu itu akan tetap tertutup ketika kita membutuhkan rasa aman itu gitu ya. Baik pintunya terbuka atau tertutup, keberadaan pintu itu bisa memberikan kita rasa aman untuk dari ancaman dari luar gitu. Nah, bacaan kita pada minggu ini membicarakan dari Yohanes 10. Kalau kita baca judul perikopnya dari LAI, itu judulnya Gembala yang Baik, sama seperti Mazmur yang kita nyanyikan tadi gitu. Mungkin Ibu Bapak sekalian lebih familiar gitu ya dengan perkataan Yesus adalah Gembala yang Baik gitu kan ya. Tapi siapa yang familiar dengan Yesus adalah pintu gitu? Mungkin belum banyak gitu ya. Saya sendiri juga waktu baca kayak, oh iya ternyata di dalam perikop ini tuh ada dua ya. Ketika Yesus bilang menyatakan dirinya siapa, Yesus mengatakan dirinya pintu. Baru setelah itu, setelah bacaan kita di ayat 11, Yesus bicara bahwa dia adalah Gembala yang baik gitu. Nah, bagaimana kita memahami pintu ini gitu? Emangnya ada apa dengan pintu gitu? Nah, ini berhubungan dengan konteks pada zaman Yesus waktu itu gitu. Kalau dibilang kandang domba, Ibu Bapak sekalian, apa yang terbayang gitu? Bangunan seperti apa yang terbayang kalau ada kata kandang domba gitu? Barangkali kita akan membayangkan yang seperti sekarang gitu. Mungkin ada atap tertutup gitu kan ya. Tapi pada zaman itu kandang domba itu tidak ada pintunya. Dia cuman seperti tembok yang mengelilingi, entah dari batu, entah dari kayu. Kadang-kadang ada pintunya, tapi seringkali itu tidak ada gitu. Hanya ada space kecil untuk domba itu bisa keluar masuk gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengamankan domba-dombanya gitu?
ketika malam atau ketika mereka lagi beristirahat gitu. Nah, yang dilakukan adalah ada satu penjaga pintu, bisa jadi orang lain atau bisa jadi gembalanya sendiri dari domba-domba itu, yang akhirnya menjaga di situ. Bahkan si penjaga itu tidur di celah itu gitu. Maka itu ketika dibilang supaya tidak ada yang lewat, nah itu penjaga itu tidur di celah itu sendiri gitu. Nah, itulah Yesus gitu. Ketika domba-dombanya sedang beristirahat gitu, Yesuslah yang menjaga domba-domba itu di celah itu supaya tidak ada yang bisa melewati. Yang bisa melewati cuma seorang gembala yang memang sudah dikenali gitu. Karena itu kesan gembala yang baik itu juga semakin diperkuat ketika kita mengenal Yesus itu sebagai pintu yang menjaga kita. Dan dia juga adalah gembala yang memberi kehidupan yang berlimpah itu. Nah, tapi Ibu Bapak sekalian, sebenarnya hidup yang berkelimpahan itu seperti apa gitu. Apa maksudnya ketika Yesus bilang dia datang untuk memberi hidup dan hidup itu yang berlimpah gitu. Di dalam bacaan kita, Yesus membandingkan dirinya dengan perampok gitu ya. Tadi kan sudah dibilang pencuri itu datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Nah, dan Yesus datang untuk sebaliknya gitu. Berarti hidup yang berkelimpahan itu adalah kebalikan dari mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, berarti kita perlu memahami apa ini ketiga hal ini. Kalau mencuri itu apa, Ibu Bapak sekalian? Mengambil gitu ya, mengambil sesuatu yang milik orang lain gitu. Dan kalau membunuh berarti kan menghilangkan nyawa orang gitu. Membinasakan mirip gak sama membunuh? Ya kalau dari kata aslinya itu apolese, itu benar-benar menghilangkan keberadaannya dan ingatannya gitu. Bayangkan misalnya saya mati gitu ya, terus setelah saya mati gak ada lagi yang punya ingatan tentang saya gitu. Saya Jeremy nanti gak ingat sama sekali kita pernah nginep bareng di Pastori gitu. Keluarga saya gak pernah ingat punya anak seperti saya gitu. Pacar saya yang dari Sumba itu yang sudah saya ngajak ngobrol gak ingat gitu. Itu kan yang sangat tidak mengenakan ya gitu, kalau kita bayangkan gitu. Keberadaan kita tuh gak berarti lagi, gak punya makna di dalam kehidupan orang-orang lagi gitu. Nah, itu yang pencuri lakukan. Maka itu berarti Yesus datang dengan kelimpahan itu untuk melakukan hal yang sebaliknya. Ketika pencuri itu merampok, berarti Yesus itu datang untuk berbagi, untuk memberikan. Ketika pencuri datang untuk membunuh, berarti Yesus datang untuk memberi hidup, membagi hidupnya. Ketika pencuri datang untuk membinasakan, berarti Yesus datang untuk mengakui keberadaan orang lain di sekitarnya melalui pelayanan-pelayanannya. Nah, dan itu tidak cuman omong kosong gitu. Yesus tuh nggak cuman omong-omong aja gitu. Kita bisa lihat ketika kita baca hari ini dari pasal yang ke-10, kalau kita tarik cerita-ceritanya yang ke belakang, kita melihat karya Yesus gitu. Yesus pertama dia mengobrol dengan Nikodemus, dengan perempuan Samaria. Itu yang kita baca di bacaan-bacaan waktu Minggu Prapaskah kemarin ya. Nah, itu Nikodemus adalah seorang Farisi, dan perempuan Samaria itu juga musuh dari Israel gitu. Orang Farisi yang juga jadi tokoh antagonis dari Injil kita gitu. Seringkali kan orang Farisi adalah orang yang menentang Yesus gitu ya. Tapi Yesus mau menerima mereka. Yesus mau menerima seorang Farisi. Yesus juga mau menerima seorang perempuan Samaria yang juga dikucilkan oleh masyarakatnya.
itu Yesus menyambut keberadaan mereka ke dalam kehidupan. Dan ketika Yesus juga membagikan makanan ke 5.000 orang, MBG sejati gitu ya, itu Yesus berbagi materinya juga gitu, terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan juga termasuk ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, orang buta dia sembuhkan. Itu pun juga termasuk dari Yesus yang kembali menghidupkan, karena orang sakit, orang disabilitas pada zaman itu kan dipandang sebagai kutukan. Ketika sembuh, seperti kutukan itu dari orang itu tuh hilang gitu. Dan dia juga dapat masuk kembali ke komunitasnya gitu. Maka itulah tindakan Yesus, dia berbagi, dia menghidupkan sesamanya, dan dia juga menerima keberadaan orang-orang yang mungkin dikucilkan oleh orang-orang lain. Dan ini juga sesuatu yang diteladankan oleh para murid-muridnya dan jemaat-jemaat mula-mula yang kita baca di Kisah Para Rasul 2 tadi. Murid-murid ini ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka memulai hidup berjemaatnya dengan berbagi, dengan bertekun dalam pengajaran, persekutuan, dan juga ya berbagi dengan sukacita gitu. Mereka itu adalah imitasi, mereka meniru kehidupan dan teladan dari Yesus karena mereka mengetahui nilai-nilai dari Yesus gitu. Dan dari surat Petrus kita juga diingatkan bahwa kehidupan itu, hidup kita seharusnya meneladani Yesus yang sudah menderita dan mati untuk kita. Dan kita juga sedang merayakan masa Paskah kebangkitan Yesus gitu di minggu-minggu ini. Ada sebuah tren yang bisa menolong kita, itu sebuah tren di Amerika Serikat di tahun 1990-an, udah agak lama ya. Nah itu trennya itu namanya What Will Jesus Do? Apa yang akan Yesus lakukan gitu. Tren ini mengajak untuk orang-orang itu benar-benar berpikir, mereka juga pakai aksesoris gitu untuk mengingatkan tren itu. Kalimat itu, What Will Jesus Do? Itu membantu mereka untuk ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan hidup, persoalan-persoalan, pilihan-pilihan hidup, mereka akan memikirkan, kalau Yesus ada di posisi ini, kalau Yesus ada di posisi saya gitu, Yesus akan ngapain ya gitu. Dan itu jadi acuan mereka untuk menjalani kehidupan mereka gitu. Buat saya ini menarik karena dua hal. Yang pertama adalah orang-orang ini berarti ingin menjalani hidup yang benar gitu. Mereka sangat berfokus untuk bisa jadi orang-orang yang benar. Dan yang kedua, ketika mereka merenungkan Yesus itu akan ngapain kira-kira, itu berarti mereka mau terus mengenal Yesus. Mereka harus tahu dong ketika Yesus itu akan seperti apa, berarti kan dia harus tahu dulu Yesus ini emang seperti apa nilai-nilainya Yesus, apa yang jadi sifatnya Yesus. Maka itu yang jadi acuannya untuk menilai apa pilihan yang baik untuk dilakukan. Ketika kita meyakini bahwa Yesus itu orang yang berbagi, orang yang mengasihi, ya seharusnya kita juga akan lebih terdorong untuk bisa mengasihi sesama kita, untuk berderma, untuk berbagi kehidupan. Kalau misalnya Yesus itu orang yang mengampuni, seorang perempuan yang dinyatakan berzina, berarti kita pun juga seharusnya punya ruang untuk memberi pengampunan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak lagi jadi orang yang menghakimi sesama kita gitu. Ketika ada orang yang ketahuan telah melakukan suatu kejahatan atau kesalahan, ya kita tidak menghakimi gitu. Nah, itulah yang jadi acuannya ketika kita menjalani kehidupan kita.
Maka itu Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 2 poin. Yang pertama, apakah kita sudah merasa aman di dalam Yesus yang adalah pintu itu? Apakah kita memang sudah merasa damai, merasa tenang gitu ya di dalam kehidupan kita tidak lagi diliputi oleh kecemasan atau ketakutan akan bahaya yang begitu besar gitu. Memang rasa aman itu bukan berarti tidak ada masalah. Rasa aman itu bukan berarti kita nggak menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup. Tapi rasa aman itu datang karena kita tahu bahwa hidup kita seberapapun susahnya, seberapapun menderitanya, ada yang memegang tangan kita gitu. Seperti Mazmur yang tadi kita nyanyikan, sekalipun aku ada di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, sekiranya kita masih memiliki kecemasan itu, melalui bacaan hari ini Yesus mengundang kita untuk kembali percaya, kembali berjumpa dengan sang pintu yang menjaga kita itu. Dan yang kedua, seperti layaknya bak mandi yang terisi penuh oleh keran, lalu akhirnya dia akan luber ke sekitarnya. Jika kita memang sudah merasakan hidup yang berlimpah itu, sudah selayaknya kita melimpahkan hidup dalam Kristus itu juga bagi orang-orang lain gitu, melalui tindakan-tindakan kita. Bagaimana Yesus akan bertindak, bagaimana Yesus akan mengambil sikap sebagai mungkin seorang pengusaha, mungkin seorang guru, atau mungkin profesi-profesi lain. Ketika Yesus menjadi seorang pengusaha, mungkin dia akan mengupayakan kesejahteraan dari orang-orangnya melalui usahanya gitu. Ketika berbisnis itu tidak hanya profit oriented gitu, tapi juga people oriented. Ketika Yesus menjadi seorang guru, pasti dia akan mengajak orang-orang yang dia ajar untuk bisa menikmati, untuk bisa mensyukuri hidup yang mereka jalani gitu. Bukan cuma sekedar tahu, tapi juga menjadi bijak dan juga bersuka cita. Atau mungkin dari hal-hal lain, bagaimana Yesus akan bertindak sebagai seorang anggota keluarga gitu. Ya mungkin dia akan menerima orang-orang lain, anggota-anggota keluarga lain di dalam kasih, memperlakukan mereka ya sebagaimana kita memperlakukan orang yang kita kasihi. Atau juga bagaimana Yesus mau kita bertindak sebagai anggota dari persekutuan orang percaya. Ya seharusnya Yesus yang akan, kalau Yesus ada di sini, Yesus pasti akan menerima semua orang, menyambut semua orang dengan sukacita, dan juga meruntuhkan tembok-tembok pemisah yang ada di dalam. Maka itu selamat merefleksikan kelimpahan hidup kita di dalam Kristus yang sudah dibagikan kepada kita. Selamat Paskah Ibu Bapak sekalian, Tuhan menolong kita. Amin.